Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Teti selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang Reshaping the Financial Service Industry. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latifah Wasita dengan NPM 401221000021. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurfadila dengan NPM 401221000013. Saya Calvin Nugraha Mandila, NPM 4012210006. Pertama, kita akan membahas tentang fintech. Fintech atau financial technology atau teknologi keuangan adalah inovasi yang dikembangkan dalam bidang teknologi yang sehingga transaksi itu bisa dilakukan dengan mudah, praktis, dan efektif. Seperti contohnya, melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di berbagai instrumen, dan memberikan modal bagi masyarakat. Hadirnya fintech dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh fintech. Nah, tantangan sendiri bagi fintech adalah keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap teknologi ini. Padahal kelalaian tersendirinya itu biasanya itu dilakukan oleh customernya, seperti asal mengklaim tanda checklist. Padahal tuh kita harus membaca dulu secara teliti syarat dan ketentuan apa aja yang ada di teknologi tersebut. Biasanya di setiap aplikasi itu hanya perlu mengakses mikrofon, kamera, dan lokasi. Jadi kita sebagai customer, sebagai pelanggan, sebagai orang yang menggunakan teknologi finansial, kita tuh harus melihat dulu secara teliti aplikasi mana yang baik untuk digunakan. Saya di sini akan menyampaikan atau memberikan teori tentang payment industry. Nah, payment industry ini adalah industri pembayaran, yaitu sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai perusahaan, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi yang berkaitan dengan proses pembayaran dan transaksi dana. Nah, di payment industry ini ada yang pertama itu ada dompet digital multi-channel. Nah, dompet digital multi-channel ini yaitu sebuah solusi pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan berbagai saluran atau kanal pembayaran dalam satu aplikasi atau platform. Nah, terus dari keuntungannya juga dari dompet digital multi-channel ini yaitu meningkatnya kenyamanan dan fleksibilitas bagi pengguna karena mereka dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dalam kebutuhan mereka saat itu. Nah, yang kedua itu ada sistem point on sale. Nah, apa itu sistem point on sale? Sistem POS itu melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Nah, POS ini sendiri adalah komponen penting dalam berbagai jenis bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk melacak penjualan atau mengelola persediaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Nah, dalam era digital banyak sistem point on sale ini yang telah berubah menjadi sistem elektronik yang membantu perusahaan mengoptimalisasi dan meningkatkan efisien operasional mereka. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menghitung jumlah pembelian atau memproses pembayaran dan menyimpan catatan transaksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fintech in the lending industry. Jadi, fintech in the lending industry ini merupakan suatu inovasi pada bidang keuangan yang memungkinkan para peminjam uang dan yang meminjam uang itu tidak harus bertemu secara langsung. Inovasi ini sangat membantu para peminjam uang agar mendapatkan uangnya lebih cepat dan lebih mudah.
Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pinjaman yang dikategorikan menjadi dua, yaitu ada pinjaman formal dan pinjaman informal. Pinjaman formal ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan yang resmi, seperti bank atau koperasi dan lembaga keuangan resmi lainnya. Lalu di sini ada beberapa jenis pinjaman formal. Yang pertama itu ada pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi ini biasanya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk keperluan pribadi kita, misalnya tuh buat pendidikan, pernikahan, atau renovasi rumah. Lalu selanjutnya ada pinjaman bisnis. Pinjaman bisnis ini biasanya dipergunakan untuk keperluan modal usaha atau ekspansi bisnis. Baik, selanjutnya di sini ada kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ini maksudnya adalah kredit yang tanpa jaminan seperti jaminan rumah ataupun jaminan kendaraan. Lalu selanjutnya ada kredit dengan agunan. Kredit dengan agunan ini otomatis kredit tersebut diiringi dengan jaminan dari peminjamnya, misalkan ada rumah ataupun kendaraan. Lalu selanjutnya ada kredit investasi. Kredit investasi ini biasanya digunakan untuk keperluan investasi seperti pembelian saham atau properti. Lalu selanjutnya ada kredit konsumen. Kredit konsumen ini biasanya diperlukan untuk konsumen mengonsumsi barang seperti pembelian elektronik. Lalu yang terakhir di sini ada kredit mikro. Kredit mikro ini biasanya digunakan untuk keperluan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada pinjaman informal. Nah, pinjaman informal ini sudah ada sebelum pinjaman formal itu dimulai. Nah, pinjaman dengan uang yang bersifat rendah dan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, biasanya pinjaman informal ini juga dilakukan pada saat krisis maupun darurat. Ada jenis-jenis pinjaman informal. Yang pertama ada P2P atau peer-to-peer lending, di mana kita saling membiayai satu sama lain dalam wadah fintech. Nah, biasanya P2P lending ini tuh dilakukan antar teman, keluarga, atau kenalan. Yang kedua ada POS. POS atau point on sale atau titik penjualan. Contohnya seperti penjual yang sudah mempercayai pembeli untuk membeli barang tersebut secara kredit, tapi dengan syarat pembelinya itu harus melakukan pembayaran pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, biasanya pinjaman POS ini juga umum dilakukan di negara berkembang seperti negara Indonesia. Yang ketiga ada B2C atau dari business to customer, yaitu dari perusahaan ke masyarakat luas atau penggunanya langsung, seperti contohnya kredit, investasi, atau manajemen aset. Terus ada B2B, yaitu dari business to business, dari perusahaan ke perusahaan. Biasanya itu dilakukan di balik layar, seperti contohnya infrastruktur, security, analisis, dan sebagainya. Yang keempat, ada pinjaman gaji. Pinjaman gaji adalah pinjaman tanpa jaminan dengan sejumlah kecil uang dan dengan waktu yang sangat singkat. Dan biasanya pengembaliannya itu dipotong dari gaji setiap karyawan yang melakukan pinjaman tersebut. Nah, sebagian karyawan yang melakukan pinjaman gaji ini biasanya itu untuk membayar asuransi mobil dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada keuangan mikro. Kenapa sih keuangan mikro masuk ke dalam pinjaman informal? Karena yang pertama, keuangan mikro itu tidak memiliki pembukuan atau pencatatan yang memadai. Bahkan keuangan usahanya dan keuangan pribadinya itu bercampur gitu. Jadi tidak dipisah. Kemudian yang kedua, alasannya itu karena tidak memiliki sistem. Karena sangat bergantung kepada pengelolanya gitu. Nah, yang ketiga, tidak memiliki jaminan. Yang terakhir ada crowdfunding. Nah, yang termasuk ke dalam crowdfunding lending yaitu bad debts, di mana para debitur itu mengajukan proposalnya dan para kreditur atau donatur memberikan atau menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dan dengan imbalan berupa bunga. Jika ada yang bertanya, apakah pinjam meminjam ini itu legal? Sebenarnya pinjam meminjam ini itu legal ya, karena BI itu mengeluarkan peraturan nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik atau e-money. Selain Bank Indonesia, OJK juga mengeluarkan POJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, jadi aman ya guys pinjam meminjam itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fintech dalam wealth management industri. Jadi, wealth management itu merupakan suatu proses pengelolaan aset dan liabilitas klien dalam membantu mereka dengan cara merencanakan masa depan, keuangan berdasarkan tujuan spesifik dan selera resiko mereka. Pada intinya, wealth management ini merupakan manajemen kekayaan seorang klien atau nasabah untuk menjaga asetnya agar dapat berkembang dan terjaga di masa depan, misalnya itu lewat investasi. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa peran dan pengaruh fintech dalam wealth management. Yang pertama itu adanya robo-advisor. Jadi robo-advisor ini merupakan penasihat keuangan yang berinteraksi dan memberikan layanan kepada klien. Robo-advisor menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi otomatis dan layanan manajemen portofolio. Lalu selanjutnya ada peran fintech dalam wealth management, yaitu alat kecerdasan buatan. Dengan perkembangan alat kecerdasan ini, memungkinkan perusahaan wealth management menganalisis data dalam jumlah yang besar dan memberikan saran investasi yang dipersonalisasi kepada klien mereka. Baik, selanjutnya yang ketiga, pengaruh fintech dalam wealth management yaitu mengkolaborasikan online dan alat digital. Jadi, survei menunjukkan bahwa sebagian besar investor lebih memilih bisnis dengan perusahaan investasi yang menggunakan kolaborasi online dan alat digital. Lalu selanjutnya ada biaya lebih rendah dan layanan yang berbiaya rendah. Jadi fintech ini telah membuka dunia wealth management bagi masyarakat. Seringkali dari kalangan menengah ke bawah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap hal tersebut. Contohnya aplikasi bibit tadi yang ada robo-advisor. Hal tersebut bisa diimplementasikan dan bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Perusahaan wealth management ini dapat menggunakan fintech untuk mengenakan biaya yang lebih rendah dan menawarkan layanan berbiaya rendah seperti layanan investasi mikro. Lalu yang terakhir di sini ada beradaptasi dengan lanskap teknologi yang terus berkembang. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, para pemain tradisional di bidang wealth management perlu beradaptasi dengan lanskap teknologi. Jadi pada intinya, fintech ini telah mendisrupsi industri wealth management tradisional dengan cara memperkenalkan teknologi baru yang berupaya meningkatkan dan mengotomatisasi penyampaian layanan keuangan. Perusahaan wealth management yang mampu memanfaatkan perangkat fintech baru sekaligus membantu investor menavigasi lanskap keuangan yang semakin kompleks akan berpeluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Terakhir, kita membahas fintech in the insurance industry. Jadi, industri asuransi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa. Apa sih perbedaan dari kedua asuransi tersebut? Yaitu dari masa durasi pertanggungannya. Kalau misalkan asuransi jiwa itu dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun atau beberapa dekade. Nah, sedangkan asuransi non-jiwa itu biasanya itu dilakukan dalam masa beberapa hari atau hingga sampai 1 tahun. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance, yaitu asuransi jiwa yang memberikan perlindungan hanya dalam jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Nah, ketika masa waktu jangka waktunya itu habis, maka nasabah itu dapat memilih apakah ingin melanjutkan atau memberhentikan polis asuransi yang sudah digunakan. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi jiwa yang memberikan perlindungan sepanjang hidup pemegang polis. Nah, manfaat yang didapat dari asuransi jiwa ini tuh yaitu menerima perlindungan finansial termasuk pembayaran manfaat kematian hingga akhir hayat. Yang ketiga ada asuransi unit link. Jadi jenis asuransi ini tuh mengkombinasikan antara asuransi whole life atau asuransi permanen dengan produk investasi. Nah, yang terakhir dari asuransi jiwa ini ada asuransi jiwa dwiguna, yaitu asuransi yang memberikan santunan kepada para pemegang polis yang sudah meninggal dunia dalam masa asuransinya dan memberikan nilai tunai dan bonus apabila pemegang polis itu masih hidup pada akhir periode.
Nah, asuransi jiwa Dwiguna ini tuh dianjurkan bagi Anda yang masih berusia produktif sebagai bekal atau tabungan untuk pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas asuransi non-jiwa. Apa aja sih yang termasuk ke dalam asuransi non-jiwa? Yang pertama itu ada asuransi mobil. Sudah jelas dari namanya, mobil adalah benda mati, bukan benda hidup. Jadi asuransi mobil ini termasuk ke dalam asuransi non-jiwa. Seperti contohnya pada saat kita membeli mobil, nah mobil kita itu mengalami kelecatan atau kerusakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah kita bisa menggunakan asuransi mobil tersebut sebagai jaminannya. Yang kedua ada asuransi laut. Nah jenis asuransi ini tuh bertujuan untuk melindungi tertanggung seperti eksporter, importer, pengirim barang untuk meminimalisirkan resiko kerugian atau kerusakan barang selama barang-barang tersebut itu mengalami pengangkutan atau pengiriman. Yang ketiga ada asuransi perjalanan. Nah, jenis asuransi ini tuh memberikan perlindungan selama kita melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi kita bisa traveling dengan tenang. Kemudian ada asuransi properti. Nah, asuransi properti tersendiri ini tuh sama dengan halnya asuransi mobil. Nah, seperti contohnya kalau misalkan kita beli sofa, kurang dari 1 tahun sofa itu mengalami kerusakan seperti robek atau rusak. Nah, kita itu bisa menggunakan asuransi properti tersebut. Jadi gimana masa tertanggungnya si asuransi tersebut? Nah, biasanya itu dalam beberapa hari atau sampai 1 tahun gitu. Yang terakhir ada asuransi kecelakaan. Jadi jenis asuransi ini tuh memberikan perlindungan jaminan kepada tertanggung pada saat terjadinya kecelakaan. Nah, manfaat yang akan didapat oleh nasabah untuk mendapatkan asuransi kecelakaan ini tuh ada beberapa hal. Yang pertama, meninggal dunia akibat kecelakaan. Yang kedua, cacat total atau cacat tetap yang disebabkan karena kecelakaan. Dan yang ketiga tuh patah tulang kompleks yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, jadi itulah jenis-jenis asuransi non-jiwa dan asuransi jiwa. Kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan 4 tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dengan kerugian negara mencapai 25 miliar rupiah. Keempat tersangka berinisial FZ, Accounting Officer Bank Jabar Banten Cabang Semarang. Kemudian BEA selaku manajer bisnis Bank BJB Cabang Semarang. Lalu ARP sebagai Oimoinan Bank BJB Cabang Semarang, dan BW selaku komisaris PT Seruni Prima Perkasa. Kejaksaan menilai mereka terbukti korupsi lantaran menyetujui kredit modal kerja sebesar 17 miliar 800 juta rupiah kepada PT Seruni Prima Perkasa. Kredit tersebut diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dengan menggunakan 14 purchase order fiktif dan mengakibatkan kredit macet. Akibatnya negara merugi sebesar 25 miliar rupiah. Keempat tersangka ini ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Jadi sekarang pindah ke kasus. Jadi ada ketiga tersangka dari Bank BJB menyetujui pengajuan kredit modal kerja PT Seruni Prima Perkasa sebesar 17 miliar yang menggunakan 14 purchase order fiktif. Nah, jangka waktu kreditnya itu 12 bulan sejak 22 Desember 2017 sampai 22 Desember 2018 dengan menggunakan 14 purchase order yang tidak benar atau fiktif atas pekerjaan pengadaan spare part di PT Tanjung Jati B Power Service Jepara